Pemirsa, siang ini saya bertemu dengan Julius Gunawan, seorang notaris di Jakarta Selatan. Julius kebetulan adalah Ketua Umum IPAT, tapi kita tidak sedang berbicara mengenai PPAT. Kita berbicara profesi notaris. Nah, saat ini profesi notaris sedang menurut saya sedang mencari jati diri yang tepat, posisi yang tepat di mata masyarakat. Nah, beberapa saat yang lalu itu salah satu aturan yang mengatur rekrutmen calon notaris itu digugat ya, atau dimintakan uji materi oleh sebagian masyarakat, dan kebetulan dikabulkan, sehingga apa yang digariskan oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku stakeholder notaris itu menjadi programnya menjadi dalam tanda kutip agak tersendat, atau harus mencari pemikiran-pemikiran baru supaya rekrutmen notaris itu mencapai apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan maupun kebutuhan masyarakat. Yang mana banyak keluhan di masyarakat bahwa oknum notaris yang kurang menguasai masalah, sehingga dalam bekerja kurang profesional. Ada notaris yang dipermasalahkan atau masuk ke ranah hukum karena kurang profesional, atau mungkin dulu pendidikannya kurang bagus atau bagaimana. Nah, tapi ada baiknya kita dengarkan apa yang menjadi pemikiran dia mengenai bagaimana sih sebetulnya idealnya rekrutmen notaris ini dari awal, dari pendidikan di sekolah, kemudian pendidikan di organisasi maupun di kementerian, sehingga dia ideal menjadi seorang notaris yang benar-benar siap pakai, dan betul-betul siap pakai, tidak hanya secara normatif dia lulus begitu. Oke, silakan. Terkait dengan profesi notaris, memang harus dibuat sebagai satu rangkaian rangkaian yang sekuen berkelanjutan, sehingga nggak bisa dilihat dari sepotong-sepotong. Tidak lihat dari sepotong-sepotong karena apa? Karena kalau dilihat persektoral sepotong-sepotong, antara dunia pendidikan, antara dunia organisasi, antara dunia regulator sebagai dalam hal ini dipegang oleh Dekumham, itu nanti bisa malah menciptakan gap baru. Karena sisi pandangnya tidak the whole gitu ya, tidak keseluruhan. Jadi memang format duduk bareng itu udah harus menjadi pedoman awal agar menciptakan seorang notaris itu dalam proses dari awal sampai dengan akhir, dan dia siap untuk berprofesi sebagai notaris sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendidikan dan dicita-citakan juga oleh regulator, ya, dalam hal ini departemen. Terlebih lagi sekarang trennya adalah customer oriented gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu akan berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, konsumennya lah ya, katakanlah customer oriented. Memang nggak bisa dipungkiri ini harus disikapi dengan hati-hati, karena salah-salah pembinaan dalam arti sektoral tadi malah misalnya terlalu menonjol pendidikan yang sedemikian rupa, malah melupakan aspek-aspek yang harus sangat hati-hati diperhatikan. Nah, ini malah menjadikan seorang notaris itu bisa lebih liberal, ya, lebih demonstratif, lebih bebas dalam arti mengikuti tren sekepalanya dia gitu. Nah, ini pasti pendidikan nggak mau menghendaki, sebenarnya nggak itu yang ideal.
juga apabila misalnya terlalu ketat ya oleh kementerian sehingga bisa malah membatasi gerak dari seorang notaris di dalam berpraktek. Ya terlalu kaku dari mana-mana, udah terlalu dijagai, dipagarin sedemikian rupa membuat jadi sulit untuk mengembangkan. Jadi harus ada balance antara pendidikan dan regulator tuh dalam hal ini juga dalam kaitannya pasti organisasi yang akan berperan memainkan peranan itu, karena yang menjadi terbebani terhadap perilaku yang kondisi-kondisi yang kadang kurang sesuai itu di organisasi kan ya, penciptaannya oleh pendidikan, ketatnya oleh regulator. Kalau nggak seimbang dan sesuai, larinya ke organisasi permasalahan itu. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa tren sekarang IT base, ya berbasis pada IT dan information technology, berorientasi kepada customer ya, klien ya. Tapi klien yang dalam batas tertentu bisa kita ikuti. Orientasi pasar? Terakhir, orientasi pasar juga tren-tren dari sebuah transaksional itu sedemikian rupa harus bisa dikejar oleh seorang notaris, mengikutinya gitu, sebagai bentuk kemampuan mengikuti tren ya dalam transaksional yang diinginkan oleh klien. Oleh karena itu ini harus dibuat dalam bentuk mungkin ya bukan dalam duduk bareng dalam arti yang mudah, tapi ini duduk bareng yang memang sangat sulit. Yang paling bisa mungkin apple to apple interface dari mereka, interface dari pendidikan mau masuk ke organisasi, dari organisasi nanti persiapannya kepada Kumham, persiapannya untuk pengangkatan, dan Kumham kepada masyarakat. Mungkin penyesuaian interface-nya yang harus dipaskan. Paskan itu artinya begini, kalau pendidikan yang sedemikian rupa mau menciptakan notaris yang baik dan bagus, libatkan dari awal organisasi, libatkan dengan parameter yang bukan asal sebagai dosen, bukan, tapi membicarakan dari mana dan apa bentuk materi yang akan diberikan, ya. Jangan juga terlalu bobotnya terlalu tinggi sehingga hanya kulit-kulit aja mata kuliahnya hanya sepintas, ya. Tapi peran dari organisasinya harus diberikan porsi yang lebih besar. Satu, kemudian tingkat kualitas pengajar juga harus diperhatikan. Berpedoman pada mungkin nanti rekomendasi dari organisasi yang harus sedemikian rupa diberlakukan, ya. Jadi pengajar tuh harus juga ditata, ya. Kemudian materi-materi yang seperti tren-tren selanjutnya seperti apa yang dibutuhkan masyarakat juga dikaji dan dibuka, tapi dengan berbasis pada kehati-hatian. Karena tren dari sebuah transaksional kalau nggak dilakukan sebagai hati-hati itu juga menjadi beban pendidikan, beban organisasi. Jadi ini nanti ketidaksesuaian dengan harapan. Kemudian dari organisasi kepada regulator, ya, dalam hari ini pembinanya yaitu Direpkumham kalau untuk notaris, itu juga memang formatnya diharapkan bisa membuka ruang peran organisasi untuk mewarnai ketentuan. Kenapa ketentuan? Karena kan aplikatifnya semua di organisasi. Pejabat boleh berganti ya, tapi jabatan profesi atau jabatan kita sebagai notaris itu akan berlangsung terus. Pejabat boleh berganti. Selama 21 tahun menjabat, saya udah ganti berapa kali dirjen. Pejabat boleh berganti, tapi sistem yang diciptakan harus bisa melibatkan dari awal peran porsinya itu sedemikian rupa. Mohon maaf, keterlibatan ini sangat penting untuk kita sama-sama bahu-membahu. Yang tahu dalam aplikatif itu memang di organisasi, gitu.
yang tahu dalam format dalam jenis-jenis yang sifatnya permasalahan itu juga ada di organisasi. Kementerian Pembinaan dan Pelaksanaan itu mungkin dalam konteks pembinaan dan pengawasan, ya, itu juga sangat perlu. Tapi tidak serta merta jadi satu tidak serta merta jadi satu otoritarian terhadap pembentukan satu ketentuan perundangan. Libatkan pendapat itu dalam konteks mendengar juga masukan-masukan dari organisasi. Walaupun tren pasar diikuti, tapi misalnya ya sedemikian bebas notaris itu untuk dianggap bersaing hukum alam aja lah, nanti yang terpilih kan hukum alam. Enggak juga. Perlu juga mendengar apakah memang harus formatnya ditahan dulu, jangan langsung digeber untuk dibuka gitu kan. Formasinya seperti apa, daerah seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini kayaknya harus dikasih ruang lebih banyak lagi supaya interface tadi, pertemuan antar kepentingan tadi, ya, antara pendidikan dengan organisasi dengan regulator sebagai pembina dan pengawas bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan benar-benar dan kita lihat sebagai satu kebutuhan. Jangan kalau kita lihat satu kebutuhan pasti kan akan berulang. Artinya harus diciptakan sistem yang bisa adaptif terhadap perubahan. Bisa mengantisipasi bisa menangani sekarang tapi mengantisipasi ke depan. Ya, adaptif gitu dan fleksibel dia. Jangan terlalu rigid gitu. Ya. Ya, ini dari sisi kita melihatnya. Kadang keterketatan dalam pelaksanaan ataupun keterlonggaran sedemikian rupa dari peraturan itu sangat mempunyai dampaknya itu kepada profesi dan jabatan ya notaris, dan ujung-ujungnya yang bermasalah jika ada apa-apa itu ketemunya urusannya kepada organisasi. Nah, ini harus kita sikapi, artinya dengan bijaksana setiap perubahan-perubahan. Ketentuan harus berubah, fleksibel, tapi jangan sampai membuat masalah gitu, ya, misalnya gitu ya. Tapi bukan hanya, dan organisasi pun harus juga melihat bahwa peran ini bukan hanya dilakukan dalam jangka pendek. Artinya kalau ada kepentingan-kepentingan jangan memikirkan yang lebih simple hanya sesaat. Dia harus berpikiran lebih forward ke depan, ya. Lebih mengantisipasi bagaimana trennya dengan berbanding kepada organisasi lain, ya, organisasi profesi di negara lain ataupun dengan organisasi lain. Artinya ini harus mempunyai kemampuan manajerial yang organisasi mempunyai kemampuan manajerial yang sangat dibutuhkan supaya bisa pas, supaya bisa klop gitu dan bisa memenuhi kebutuhan tanpa terlalu banyak rigid, tanpa terlalu banyak over. Nah, ini kombinasi yang sulit memang. Nggak semudah kita membalikan tangan. Memang perlu duduk bersama, tapi di mana duduk bersamanya itu kita tahu permasalahannya di interface-nya, pertemuan antar kepentingan itu, atau di basis dari ramuannya, misalnya dari pendidikan, basis ramuannya seperti apa, basis dari regulator yang lagi tren dan menjadi kebutuhan seperti apa, gitu ya, maksudnya itu. Ada masukan atau kritik dari calon anggota notaris beberapa saat yang lalu bahwa tahun lalu lah itu mengenai rencana magang bersama dan sebagainya, kemudian mereka keberatan dengan menyatakan bahwa untuk masuk atau diangkat menjadi notaris ini kok prosedurnya makin lama makin sulit gitu kan. Sementara kita mendengar waktu itu dari, kalau nggak salah, dari Pak Freddy Haris, mantan Dirjen AHU, bahwa beliau sangat prihatin ketika menemui seorang notaris nggak bisa bikin akte, gitu kan. Ini bagaimana, gitu kan. Nah, itu masukan dari lapangan, gitu kan. Ini persoalan apakah tadi itu nanti persoalannya soal interface itu cocok apa enggak.
Itu kan harus dicari jalan keluar. Kan dari masyarakat yang kebetulan calon notaris yang menyatakan bahwa untuk menjadi notaris itu sekarang nggak mudah. Terus kemudian ada jawaban dari pengurus Ikatan Notaris bahwa kita tidak mempersulit kalau kita hanya pengen membuat notaris itu yang berkualitas. Jadi kondisinya ini bukan masalah, saya langsung aja jawab ya, bukan masalah susah atau enggak susah jadi notaris atau PPAT gitu ya. Ini malah saya pikir malah lebih mudah dari zaman dahulu mungkin ya. Julda. Memang seperti itu. Terus kedua, untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu itu ada poinnya. Harus udah kawin, udah berkeluarga, ada anak, ada poin, ada umur. Pegawai negeri apalagi itu? Oh ya, pegawai negeri. Seperti itu kondisinya.